Kasih karunia dan damai sejahtera Allah Bapa kita dan anaknya Tuhan Yesus Kristus menyertai saudara. Amin. Shalom, saudara-saudari yang terkasih di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Senang bisa menyapa saudara di tempat saudara berada hari ini. Dalam dimensi yang berbeda, tetapi dalam dunia yang sama. Sebagai insan yang diciptakan untuk Tuhan, sebelum kita melakukan rangkaian aktivitas kita pada hari ini, marilah mengawalinya dengan mendengarkan firman Tuhan. Shalom, selamat pagi. Firman Tuhan untuk kita di pagi hari ini tertulis dalam Wahyu 2 ayat 10. Demikian bunyi firman Tuhan. Hendaklah engkau setia sampai mati, dan aku akan mengurniakan kepadamu mahkota kehidupan. Demikian firman Tuhan. Amin. Saudara-saudari yang terkasih di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, apa yang dituntut oleh Allah lewat nats hari ini? Apakah tuntutan kepada kita yang hidup ini hanyalah tuntutan supaya menjadi orang yang tetap tekun? Tentu ketika kita mendalami pengertian dalam kitab Wahyu, ternyata prinsip yang ingin ditekankan bukan hanya untuk tetap tekun, melainkan untuk menang. Setia sampai akhir adalah proses di mana seseorang itu tetap tekun dalam imannya dan sekaligus memenangkannya. Jika ada pernah saudara mendengarkan nas yang mengatakan, sebab bagiku hidup adalah Kristus dan mati adalah keuntungan, tentu ketika hidupnya adalah Kristus pasti akan menghadapi berbagai macam persoalan karena dunia ini tidak pernah menyukai sang terang itu dan kebenaran itu. Dan perjalanan hidup inilah yang terus akan kita hadapi di dunia ini. Sehingga nats hari ini berkata, suatu seruan yang begitu positif dalam konsep janji yang akan diberikan di masa depan. Setialah sampai mati, dan aku akan mengaruniakan kepadamu mahkota kehidupan. Saudaraku, setiap hari kita memikul salib kita dan menyangkal diri. Artinya salib itu bagaikan sebuah senjata untuk terus mengingatkan kita bagaimana sukarnya perjalanan hidup itu. Lewat salib itulah kita akan melihat bahwa penderitaan yang kita jalani itu untuk mempertahankan identitas kita sebagai orang-orang yang beriman, supaya pelita itu tidak menjadi redup, supaya kita terus menjadi orang yang memancarkan cahaya Injili dalam kehidupan kita, bukan menjadi persoalan yang mudah, tetapi kita dituntut untuk terus membawa salib itu kemanapun kita pergi. Artinya akan menghadapi berbagai macam persoalan-persoalan ketika kita sudah hidup dan terus menghidupi Kristus dan kebenarannya. Dan ketika kita sudah mengakhiri hidup ini, maka pada akhirnya nanti dalam kehidupan kekekalan itu, senjata yang sudah kita pergunakan di dunia itu akan digantikan dengan mahkota kehidupan. Salah satu yang sangat tegas disampaikan dalam kitab Wahyu adalah, jangan sampai namamu dihapuskan dari buku kehidupan. Mengapa? Karena ternyata yang menikmati itu adalah mereka yang sudah menang. Kita di dunia ini harus lebih dari pemenang. Apa itu pemenang? Pemenang adalah berada di atas sesuatu. Taat itu adalah berada di bawah sesuatu. Tetapi tuntutan kepada kita adalah harus memenangkan perjalanan hidup. Mari saudaraku, perjuangkan iman saudara. Jangan menjadi sama dengan dunia ini. Teruslah setia sampai akhir, setia sampai mati. Dan pada akhirnya nanti Tuhan akan memberikan saudara mahkota kehidupan itu. Tubuh kita ini adalah fana. Kita adalah bagaikan debu di hadapan murkanya. Kita akan segera usai dari dunia ini. Dalam Mazmur 90 dikatakan umur manusia 70 tahun jika ia kuat 80 tahun. Mari kita menghitung hari-hari kita di dunia ini.
selagi kita masih bisa bernapas, selagi kita masih bisa beraktivitas, maka segala sesuatunya adalah pertanggungjawaban penuh kepada Tuhan. Tuhan memberkati saudara, setialah sampai mati. Kita berdoa. Ya Allah Tuhan kami bersyukur atas anugerah-Mu. Tuhan, peliharalah kami dan tuntun kami supaya kami tetap setia hingga kematian kami nanti. Sehingga dalam perjalanan hidup kami ini, apapun yang terjadi Tuhan, tidak menjadi pengaruh yang luar biasa bagi kami, yang merusak kepribadian kami, karena kami tahu bahwa apa yang kami pertaruhkan lebih berharga karena Kristus telah mati bagi kami. Berkati kami ya Bapa, dan terimalah pujian kami. Dalam Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Anugerah Tuhan kita Yesus Kristus, kasih setia Allah Bapa, dan persekutuan Roh Kudus menyertai saudara. Amin. Tuhan Yesus memberkati.